saat ini kita di aksi di depan Kementerian Tenaga Kerja untuk menuntut reformasi sistem pengupahan ya buruh. Nah, sekarang kita ada bareng Bang Niko Silalahi, seorang aktivis ya buruh. Bang, ini sebenarnya kalau kelihatan aksi buruh kan sudah berkali-kali ya, bahkan sampai setelah Omnibus Law kita masih ingat ya, jalan satu-satulah judicial review di MK. Karena ketika undang-undang sudah disahkan, RU sudah disahkan jadi undang-undang, bagaimanapun mau tanda tangan presiden atau enggak akan berlaku 30 hari kemudian. Dan jalan satu-satulah pada waktu itu kita masih ingat, kita juga waktu itu masih mahasiswa, masih ikut demo berkali-kali sampai kena gas air mata, tapi tetap juga DPR yang kurang ajar emang ini. Bahkan sebelumnya memang DPR kita tahu ya sudah pengen cepet-cepet Omnibus Law itu disahkan dalam waktu 2 bulan pada waktu itu. Tapi terhadap pandemi malah jadi jalan mulus bagi mereka untuk mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Setelah itu di JR ke MK diterima, inkonstitusional bersyarat ya, disuruh 2 tahun revisi. Tapi 2 tahun belum selesai diterbitkan Perpu yang isinya sebenarnya sama aja ya. Dan akhirnya sama DPR setujuin lagi. Dan sekarang digugat di MK JR ternyata ditolak karena hakimnya kita tahu Pak Aswanto ya, yang hakim utusan DPR di-recall oleh DPR, dipecat ya. Akhirnya menanglah ya, buruh kalah. Jadi ini anggapannya ini gimana ini? Jadi sudah jalan demo kita kalah, di jalur hukum lewat judicial review kita kalah. Ini selanjutnya apa lagi nih Bang kalau seperti ini terus? Oke Bang, makasih Bang, ini pertanyaan sangat menarik. Ketika DPR melegalkan undang-undang itu, Perpu itu menjadi undang-undang, ini sudah menunjukkan wajah jahanamnya DPR tersebut. Karena kita tahu DPR hari ini tidak lagi menjadi perwakilan rakyat Indonesia, tapi DPR hari ini hanya menjadi perwakilan ketua umum partai, dan itu sesuai dengan statementnya Bambang Pacul. Nah, kalau ketum Korea di sini dengan bos-bosnya, berarti kan ketum-ketumnya nih brengseknya. Dah. Nah, terus kita melakukan JR. Nah, sialnya kita JR, ada pula nih ya pimpinan Mahkamah Konstitusi, iparnya kawan, iparnya Jokowi. Udah. Dan mereka membuat sidang yang kita sudah paham lah, sidangnya itu dagelan semua isinya. Sidang yang cuma sekedar lip service semata. Padahal jelas Rizal Ramli pada sidang itu menjadi saksi ahli bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa. Rizal Ramli juga mantan bagian dari pemerintahan ini, gitu loh. Dia sudah mengatakan tidak ada kegentingan memaksa. Tapi yang genting itu memang dipaksa oleh para bohir. Itu yang kita tangkap di sini. Karena apa? Karena undang-undang haram jadah ini hanya untuk menguntungkan para pemilik modal, para pemilik kapital, tapi menindas buruh itu sendiri. Nah, jalan satu-satunya ya, karena JR juga kita lakukan gagal, kita memang kalah, dipukul berkali-kali. Kita kalah, hanya satu jalan untuk merubah ini semua. Satu-satunya jalan yaitu ya lengserkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Agar apa? Agar seluruh kebijakan yang dilahirkan dia bisa kita anggap gagal, kita anggap salah, dan bisa direvisi. Cuman itu jalan satu-satunya. Karena apa? Putusan MK itu mengikat dan final. Itu tidak bisa lagi gitu. Berharap pada DPR untuk merubah itu sama artinya kita mengharapkan gajah masuk ke lubang semut. Karena isi DPR ini hari ini bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan ketua umum partai. Inilah DPR yang brengsek gitu loh. Nah, terus apa yang mau kita lakukan? Hari ini kita demo kemarin untuk upah layak. Tapi upah layak ini kan juga, ini kan akan dorongan kita, desakan kita ke, emang bisa keputusan menteri itu bisa mengangkangi undang-undang? Kan nggak bisa, ini logika hukum. Seharusnya kan dibawa kekuatannya. Bagaimana mau dapat upah layak? Menteri berani mengeluarkan itu. Kalau sudah terganjal dengan undang-undang Omnibus Law, maka satu-satunya jalan sama gue bilang,
kepadamu buruh Indonesia, kepadamu rakyat Indonesia. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menghapus seluruh undang-undang Omnibus, lengserkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cuman itu jalan kita, kawan-kawan. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Agar apa? Ketika dia lengser, maka kita bisa merevisi seluruh produk undang-undang yang hanya merugikan rakyat Indonesia. Seluruh kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat Indonesia bisa kita revisi. Dan bukan tidak mungkin, ketika kita berhasil melengserkan Jokowi, maka Jokowi beserta keluarga besarnya dan keluarga bisa kita jadikan tersangka yang merugikan rakyat. Itu bisa kita dorong, kawan-kawan. Jadi mau berapa kali pun aksi kita lakukan, aku lihat ini, ya inilah upaya-upaya kita cuma melawan. Tapi kalau dengan kekuatan segelintir-segelintir kayak gini yang kita terus main, ini juga nggak bisa merubah keadaan. Satu-satunya yang bisa merubahkan adalah perlawanan rakyat semesta. Hanya itu yang bisa kita dorong. Hanya itu yang bisa merubah keadaan. Ketika rakyat semesta bangkit, petani keluar dari ladangnya, buruh keluar dari pabrik-pabriknya, nelayan keluar dari lautnya, mahasiswa keluar dari kampus-kampusnya, dan berbagai elemen lainnya keluar semua. Lumpuhkan kota, lumpuhkan arus-arus vital. Itu yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendorong Jokowi lengser secepatnya. Cuman itu. Karena kita mengharap Jokowi merubah undang-undang menjadi lebih baik, itu sama artinya kita hanya berharap pada iblis masuk ke surga. Kan nggak mungkin iblis masuk ke surga. Sama artinya juga Jokowi juga nggak akan mungkin merubah undang-undang ini. Karena apa? Di rejim dia, di pemerintahan dia, undang-undang ini berlaku. Ini logika-logikanya. Makanya doronganku selalu, kenapa gue bilang kepada seluruh rakyat Indonesia, sudahlah, mari kita bersama, kawan. Mari kita bergerak bersama. Satu hari saja kita lumpuhkan jalur-jalur vital. Kita lumpuhkan sendi-sendi ekonomi. Kita lumpuhkan, kuasai DPR, MPR untuk mendorong pelengseran Jokowi secepatnya. Cuman itu. Sebenarnya kan gini kalau kita lihat sudah pernah terjadi di tahun 98. Pada waktu kalau kita lihat 98 sebenarnya kan bukan semua elemen masyarakat yang turun, cuma mahasiswa, tapi hampir seluruh mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya turun. Tapi kan sama saja ujungnya, hasilnya ketika people power itu dilakukan, tapi ternyata sistem induknya masih sama, itu hanya ganti orang saja, Bang Niko. Jadi apakah ini kemudian tidak mengulang? Kalau kemudian ini, ya mungkin bisa terjadi ya, lengserkan Jokowi, tapi tidak mengulang sama seperti reformasi 98 jika itu dilakukan gitu. Sekarang gini, Bang, kalau kita berkaca pada 98, banyak kok keberhasilan 98. Reformasi itu banyak berhasil, seperti melahirkan undang-undang kebebasan pers, melahirkan berbagai regulasi yang menguntungkan rakyat. Itu 98. Ketika gerakan itu, pengawalan itu dikawal, tapi sialnya 98 menjadi rusak. Mereka yang dulu bergerak, mereka yang dulu berjuang, malah sekarang rame-rame mendukung dinasti. Kan brengsek kayak gini. Jadi kalau kita bilang sama aja, ada perubahan di 98. Ada. Tapi pasca perubahan-perubahan itu dikembalikan lagi lebih parah. Semenjak apa? Semenjak Jokowi berkuasa. Maka jadi jangan kita pesimis dulu, tapi kita harus optimis. Ketika rakyat bergerak, ketika kesadaran bergerak, barang ini lengser, terus kita kawal nih. Kita kawal nih agendanya. Untuk apa? Mencabut seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Bisa kok. Ini kan hanya butuh orang berani. Ketika kepala negara berani menciptakan sebuah keputusan, saya atas nama negara mencabut seluruh undang-undang, selesai. Atau mengembalikan ke undang-undang dasar. Pernah kok dilakukan. Di zaman Soekarno kan pernah kembali ke undang-undang dasar.
ini gitu loh, dorongan-dorongan ini yang kita harapkan gitu. Karena ketika yang menjadi pemimpin orang benar, maka benarlah seluruh regulasi negara ini. Tapi kalau ketika brengsek, apalagi boneka Cina yang berkuasa, maka seluruh regulasi itu hanya menguntungkan boneka-bonekanya, para pemilik-pemilik modal. Jadi logika itu yang kita dorong. Jadi jangan dulu kita pesimis, tapi tetap harus optimis. Karena membangun negara ini dengan optimis, sama seperti kemerdekaan kita. Kalau Soekarno, Hatta, Sahril, dan Malaka, dan tokoh-tokoh lainnya pada masa itu pesimis, gak akan merdeka republik ini, Bung. Tapi karena mereka optimis, pada kelompok-kelompok muda itu yang bergerak. Karena mereka optimis, kita mau merdeka, kita mau membuat perubahan, kita mau tidak dijajah lagi. Jadi barang itu, maka hanya gerakan-gerakan kaum revolusioner lah yang mampu merubah ini. Maka untuk itu, mari kita bangunkan seluruh rakyat untuk bergerak, seluruh rakyat untuk bersama-sama berjuang. Agar apa? Agar kemerdekaan seutuhnya bisa kita raih. Itu menurutku, Bung. Mantap, Bang. Ya mungkin kita bahas ke yang lain dulu, Bang. Ini yang lagi sekarang sedang ditunggu-tunggu juga ya. Yakni putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang ada 3 hakim tuh ya. Ada dipimpin oleh Cimli Asidgi, Profesor Bintan Saragih, sama hakim konstitusi yang aktif yang juga dilaporkan sebenarnya, Wahidin Adams ya. Ini menurut Abang ini apakah hasilnya akan sesuai apa hanya angan-angan saja ya? Karena pendapat para ahli hukum ya saling beradu argumen juga. Sebagian mengatakan bahwa MK tidak bisa membatalkan putusan dari Mahkamah Konstitusi karena sudah bersifat final and binding. Dan tadi kalau ini nanti putusan ini juga dibatalkan, bisa berakibat banyak nantinya karena dia menjadi yuridis kan, bagi selanjutnya JR yang JR yang kemudian bisa diajukan, nanti semua putusan MK itu bisa dikoreksi oleh MK. Ya, jadi kalau menurut Abang ini katakanlah ya, dari putusan MK ini yang dikorbankan Anwar Usman dipecat secara tidak hormat, tapi yang 8 hakim lainnya mendapatkan hukuman yang bervariasi lah. Tapi kan juga nggak bakalan bisa memutuskan pembatalan dari putusan sebelumnya. Jadi menurut Abang ini putusan ini MK ini bagaimana? Karena hakim-hakim yang menyidangkan pun juga dikatakan bermasalah ya, seperti Profesor Jimli yang juga diadukan ke MD3 karena masih menjabat sebagai anggota DPD, termasuk Pak Bintan Saragih yang juga sudah lama di Dewan Etik MK, termasuk kalau Wahidin Adams masih hakim aktif. Ini yang juga masih membingungkan kita ya. Dia juga dilaporkan, dia juga ikut mengadili, kan pusing juga kita. Ya, menurut Abang gimana ini? Kalau menurut aku, Bang, hadirnya MK ini cuma lip service, hanya dagelan tok. Karena apa? Apapun yang mereka putuskan tidak bisa merubah keadaan. Karena jelas keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan final. Dan bahayanya ketika itu bisa dibatalkan, maka keputusan yang sebelumnya ini juga bisa dibatalkan. Kan ini juga bisa dibatalkan. Nah, kalau cuma pemecatan Anwar enak banget. Seharusnya ketika putusan MK ini hanya untuk pemecatan mereka, maka dorong adalah pidanakan Anwar Usman. Dia harus dihukum. Benar. Karena itu menguntungkan kepada ya kita tahu sendirilah siapa yang dia ya keponakannya sendiri sekarang jadi cawapres. Kan inilah rusak tatanan di rejim Jokowi. Hukum seenak mereka buat untuk kepentingan sendiri. Jadi kalau kita bisa mengaca pada putusan MK, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya MK, hanya ngabis-ngabis anggaran hanya untuk bikin seolah-olah negeri ini dijaga bla 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 bla. Omong kosong ini semua. Kalau memang serius ya, ketika MK memutuskan ini bersalah, maka Jokowi lengserkan. Ini harus dorongannya untuk pelengseran Jokowi. Karena apa? Anwar Usman itu nggak bisa lepas dari Jokowi karena ipar. Kan gitu. Tidak menutup kemungkinan terjadi ada persekongkolan dalam keluarga mereka. Siapa yang tahu? Ketika bicara dalam ruang makan, meja makan, keluarga saling ipar-iparan nih. Udah nanti kau buat putusan seperti ini, gini. Jadi putusan seharusnya ya
MK itu tidak bisa buat norma baru dalam hukum. Tapi yang terjadi berkali-kali MK memunculkan norma baru dalam hukum. Sama seperti misalnya yang pertama inkonstitusional bersyarat. Lah itu kan norma baru. Kalau inkonstitusional, konstitusional. Ini kan norma baru dalam hukum. Yang berhak buat undang-undang, buat aturan itu hanya DPR. Tapi MK hari ini memunculkan norma-norma baru dalam hukum. Dan ini sudah berkali-kali, bro. Apalagi sekarang yang putusannya yang sangat bombastis ini. Di satu sisi dia menolak batas usia digoyok, tapi di sisi lain dia dengan syarat, kan norma baru dalam hukum. Kalau dia bikin seperti ini norma baru dalam hukum, maka semua itu harus dipenjara sebenarnya. Karena apa? Nggak ada hak mereka untuk membuat hukum. Mereka hanya punya hak untuk membatalkan atau membenarkan. Selesai. Cuman itu mereka punya. Tidak memunculkan norma-norma baru dalam hukum. Makanya aku bilang, sidang MK ini dagelan semua. Kalau tidak ada hakim-hakim MK itu yang di penjara, maka ini dagelan semua. Jadi itu menurutku, Bu. Ini dagelan. Jadi kita harus jelas melihat, ini hanya dagelan, hanya untuk digunakan untuk menenangkan publik. Metode yang untuk meredam perlawanan publik. Nah, seharusnya publik itu bergerak. Kita lupakan MK. Satu kepala negara. Karena apapun yang terjadi di negara ini, ya, salahnya tetap presiden. Kalau presiden benar, maka aturan hukum akan benar. Jika presiden brengsek, maka aturan hukum yang terjadi adalah kebrengsekan yang terjadi. Itu, Bu, menurutku. Mantap nih pendapatnya, Bu. Jadi mungkin itu saja. Semoga aksi ini segera diterima nih oleh Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia. Menterinya adalah kabur. Ini semuanya pada kabur. Kemarin juga sidang ijazah palsu, hakimnya kabur. Sekarang menteri kabur. Ya. Kelakuan mereka memang kabur. Karena menteri dan lain-lainnya itu mencontoh Jokowi. Kenapa kita bilang? Kenapa kita mencontoh Jokowi? Ingat Jokowi mengatakan jangan di demo. Udah. Tapi saat kita berkali-kali demo, yang ada apa? Dia kabur ke kandang bebek lah, kabur dengan artis lah. Yang intinya apa? Tidak mau bersama pendemo. Tapi ngomongnya dulu, saya kangen di demo. Kan tai kayak gini.